Di awal pertama kali login, kita masuk ke root dan masukkan password. Setelah login, kita cek IP pada perangkat. Defaultnya, jika tidak terhubung IP-nya ialah localhost, yakni 127.0.0.1. Cara mengeceknya kita bisa menggunakan command ifconfig. Selanjutnya, kita cek interface yang dipakai pada perangkat jaringan menggunakan command mytool. Apabila sudah keluar ETH0, artinya perangkat jaringan kita menggunakan ETH0. Setelah kita mengetahui bahwa interface jaringan yang ada ialah ETH0, untuk mengaktifkannya dengan command ifconfig ETH0 up. Masuk ke file konfigurasi jaringan, yakni di folder /etc/network/interface. Untuk text editor kita bisa digunakan nano, maka komen yang digunakan ialah nano/etc/network/interface. Kita tulis secara manual, tuliskan API yang akan digunakan, tambahkan pula netmask, network ID, broadcast, dan gateway pada interface jaringan ETH0. Setelah kita tulis, lalu save. Untuk melakukan save file yang telah dirubah pada text editor nano, kita bisa tekan tombol Ctrl+X, lalu yes untuk persetujuan pada perubahan, lalu enter. Dan perubahan pada file tadi akan tersimpan. Selanjutnya, masuk ke file konfigurasi DNS server yang berada di /etc/resolve.conf. Digunakan command nano/etc/resolve.conf. Lanjut, tuliskan name server 8.8.8.8 untuk default dari DNS yang digunakan. Setelah selesai, lalu save dan restart jaringan menggunakan command service networking restart. Lanjut, kita cek IP menggunakan command ifconfig dan dapat terlihat IP dari interface jaringan yang baru, yakni ETH0, sesuai dengan yang kita tuliskan sebelumnya di file konfigurasi jaringan tadi. Selanjutnya, kita coba tes jaringan menggunakan ping dari server klien ataupun sebaliknya. Untuk mengubah IP dari statis menjadi dinamis, kita bisa mengatur menggunakan DHCP server. Sebelumnya, kita perlu memasukkan CD dari sistem operasi. Masuk ke device, optical drive, pilih ISO yang dipakai saat server ini berjalan. Untuk menginstal DHCP server, kita bisa menggunakan command apt get install isc dhcp server. Biasanya di saat penginstalan terdapat error dengan pernyataan failed. Namun demikian bukan berarti penginstalannya gagal. Poinnya di sini kita telah menginstal DHCP server. Selanjutnya kita masuk ke file konfigurasi dari DHCP server yang berada di direktori etc dhcp. Selanjutnya kita masuk ke file konfigurasi dari DHCP server yang berada di direktori /etc/dhcp/dhcppd.conf. Perintah yang digunakan ialah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Setelah masuk ke file konfigurasi, rubah setting tepatnya di bagian a slightly different.
Sesuaikan dengan range IP yang akan kita buat. Save perubahan dan lakukan restart pada DHCP server dengan menggunakan command service isc dhcp server. Umumnya melakukan restart secara 2 kali, tak lepas dari restart pertama yang biasanya gagal. Selanjutnya, rubah IP klien yang tadinya statis menjadi dinamis dengan cara memilih Obtain IP Address Automatically, termasuk juga DNS-nya. Lalu, cek apakah di saat IP dirubah menjadi dinamis akan tetap sama dengan sebelumnya apa tidak. Jika tetap sama, maka dipastikan berhasil karena terhubung dengan DHCP server yang dibuat di server. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Biasanya digunakan untuk tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Untuk menginstal FTP server, kita bisa gunakan command apt stripget install pro ftpa. Sebelum beres penginstalan, terdapat 2 opsi yang ditawarkan. Kita pilih standalone untuk memilih jaringan lokal. Setelahnya terinstall, kita masuk ke file konfigurasi dari FTP server yang berada di direktori /etc/pro/ftpd/pro/ftpd.conf. Command yang digunakan ialah nano /etc/pro/ftpd/pro/ftpd.conf. Tepat di bagian Use this to jail our user their homes, di bawahnya terdapat teks yang dikomentari yakni default root. Hapus tanda pagar tersebut dan rubah menjadi direktori kita. Semisal dari kasus saya, direktorinya ialah /home/fadil. Karena di saat awal pertama kali penginstalan, user yang pertama kali buat adalah Fadil. Save perubahan, lalu selanjutnya restart FTP server menggunakan command service pro ftpd restart.
Terakhir, buka software FileZilla. Tujuan utama menggunakan FileZilla adalah untuk memudahkan mengunggah dan mengunduh file dari server. Dan coba kirim file dari klien ke server ataupun sebaliknya dengan menggunakan drag terhadap file. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penginstalan web server. Web server adalah sebuah software yang digunakan untuk menerima data atau informasi dari HTTP atau HTTPS pada klien. Setelah itu, web server akan menyediakan respon atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman web seperti HTML. Untuk penginstalan web server, pertama kita install terlebih dahulu PHP versi 5 dengan menggunakan perintah yaitu apt-get install php 5. Selanjutnya kita install database server yakni database MySQL server menggunakan perintah apt-get install MySQL strip server. Sebelum penginstalan selesai, di sana kita perlu memasukkan password yang nantinya akan menjadi password dari database server kita. Setelah penginstalan PHP dan database, selanjutnya install phpMyAdmin dengan cara menggunakan perintah apt-get install phpMyAdmin. Sebelum beres penginstalan, kita ditawari dua opsi untuk menginstal software tambahan, yakni Apache Server dan Like HTTPD. Kita pilih Apache Server yang akan kita jadikan web server nantinya. Selanjutnya kita akan dimintai permintaan untuk melakukan konfigurasi phpMyAdmin. Kita pilih yes. Setelah proses ini, kita akan dimintai lagi memasukkan password dari database. Setelah proses selesai, buka browser dan arahkan ke pencarian yakni alamat dari server. Tes database server dengan menambahkan garis miring phpMyAdmin di ujung dari alamat lokasi pencarian. Oke, kita lanjut dengan melakukan setting FTP server untuk mengganti user dan web server menggunakan command nano garis miring etc garis miring provide.conf.
yang tertera di itu. Oke. Dan udah itu langsung save, lalu ketikkan com77 garis miring var garis miring www. Ini berfungsi untuk mengelola hak akses dalam sebuah direktori. Selanjutnya, restart FTP server menggunakan combat service provide restart. Selanjutnya buka software Filezilla dan isi host, user, password, dan port. Dengan alamat server, jika sudah maka dapat dilihat bahwa terdapat folder HTML dengan nama index. Buat program HTML lalu save dan coba transfer HTML yang tadi dibuat ke server menggunakan FTP. Setelah selesai, kita akses kembali browser dan lihat hasilnya. Pastikan kita telah menginstal CMS-nya itu sendiri di situs official resminya. Di sini kami telah mendownloadnya dan filenya berbentuk zip. File jumlah yang telah diekstrak pada folder, kita select semuanya baik folder ataupun file, lalu kita upload ke server. Selanjutnya kita buka web server dan tuliskan IP server. Dilanjut dengan menambahkan URL /installation/index.php. Nantinya kita akan masuk ke tahapan instalasi dari CMS Joomla. Pada bagian bahasa kita bisa next saja. Pada bagian kedua kita bisa next lagi. Pada bagian ketiga kita next lagi. Dan pada bagian pengguna saya menamai root. Untuk sandi kita samakan dengan sistem operasi. Pada bagian database secara otomatis nantinya Joomla akan membuat sebuah database baru dengan nama yang kita inputkan. Bagian selanjutnya kita bisa next. Bagian selanjutnya kita bisa next lagi. Pada bagian ini untuk nama situs opsional kami beri nama tugas sysadmin. Lalu pada bagian surel isikan email. Untuk nama pengguna kita pakai default saja yakni admin. Untuk sandi kita samakan dengan sistem operasi. Lalu next dan proses instalasi selesai. Setelahnya proses instalasi selesai, masuk kembali ke FileZilla dan hapus folder installation pada server. Lalu restart pada web browser. Jika dilihat tidak ada hal yang berubah. Hal ini karena terdapat dua file yang sama yakni index.html dan index.php. Index.html merupakan file yang dimiliki oleh web server, sedangkan index.php merupakan file milik dari Joomla. Untuk berpindah ke Joomla kita cukup hapus file index.html. Lalu kita coba restart dan dapat dilihat tampilan dari web browser berubah.
Untuk mengecek database, kita bisa masuk dengan menambahkan URL/phpMyAdmin dan di sana masukkan username dan juga password. Dan dapat dilihat terdapat database baru dengan nama yang tadi kita inputkan pada proses instalasi. Selanjutnya untuk masuk atau memanipulasi isi konten dari jumlah, kita bisa masuk dengan menambahkan URL/administrator. Lalu kita inputkan username dan password. Lalu next. Setelah kita masuk, di sini terdapat beberapa fitur. Untuk membuat artikel baru, kita bisa masuk ke bagian new article, lalu isikan konten dari yang akan dibuat. Semisal di sini saya akan membuat nama-nama dari kelompok dan kita akan menampilkannya pada jumlah. Setelah selesai, kita klik save and close. Lalu kita select dan pilih tombol featured untuk menampilkannya. Terakhir untuk melihat hasilnya, kita bisa pilih view site dan dapat dilihat artikel yang tadi kita buat sudah tampil pada page halaman. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.